Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mungkin banyak orang yang penasaran dengan update terkini kondisi Om Agustan ya, yang kemarin sempat mengentuti Alkitab itu ya. Dan banyak orang yang merasa menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Om Agus ini. Nah, barusan saya melihat di channelnya Jim Media Channel atau channelnya Aristo ini ya. Jadi Aristo dan juga Kuhani sedang mengunjungi Ustadz Agustan atau Om Agus ini. Dan saya melihat kondisinya memang memprihatinkan. Kok Agus ini sedang sakit. Bukan karena asap, memang sebelum dia melakukan itu dia udah sakit-sakitan ya, udah sakit jantung. Dan kali ini ngomongnya pun udah agak terbata-bata gitu ya. Ya itu kondisi sekarang yang memang dia sedang sakit gitu ya. Mari kita bersama-sama melihat video ini. Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible terus Bapak ketukin. Itu kapan itu, Bang? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Kok bikin itu karena marah sama teman Iya, lagi. saya lihat itu mah terlalu mah itu mah videonya. Itu Bible-nya mana, Pak? Ada itu mah udah lama kepake itu. Itu ya. Ini tuh, nggak ada isinya ini, Pak. Iya, memang lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan oleh masuk Islam. Ya sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain dengan hikmah, dengan baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Iya sih sebetulnya, cuma saya udah terlanjur emosi itu. Ya. Nah, manusia ini keterlaluan banget. Kalau melihat kondisinya tadi itu, saya merasa kasihan sekali dengan Om Agus ya. Semoga lekas sembuh dan sehat kembali, bisa bekerja. Dan pesan saya jangan melakukan perbuatannya seperti itu ya, meskipun sedang jengkel, sedang marah ya. Kalau saya lihat dari video tadi itu, ketika ditanya oleh Kuhani kenapa dia melakukan itu, ternyata dia jengkel dengan tanpa ragi yang menghina Islam. Dia spontan katanya, dia marah-marah pada waktu itu. Dan waktu itu dilihat ternyata nggak ada Alkitabnya, cuma bungkusnya doang. Ya siapa tahu sebelum Kuhani ke situ isinya sudah diambil, kan nggak ada yang tahu kan ya. Ya memang kan kalau casing itu kan bisa dilepas, bisa dipasang gitu ya. Ya waktu kemarin kok Agus melakukan itu dengan video yang sekarang ya siapa tahu gitu ya, hanya mereka yang tahu gitu ya. Nah, saya melihat memang di video saya yang kemarin saya bahas itu ada yang marah, tapi lebih banyak yang mendoakan Om Agus supaya Om Agus ini segera sehat kembali, dipulihkan lagi gitu ya, nggak usah marah-marah lagi, jangan emosi-emosi lagi, karena kalau emosi-emosi terus itu sakitnya nanti tambah parah. Jadi hati yang senang adalah obat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi itu ya. Dan saya melihat di komen-komen video saya itu teman-teman itu justru kasihan kepada Ustadz Agustan ini. Contohnya ini ada Romli Sudarba. Semoga Tuhan mengampuninya karena dia sudah tenggelam dalam kebencian. Kasihan Om Agus atas perbuatannya itu. Semoga lekas sembuh jasmani dan rohaninya. Jadi ini mendoakan supaya Om Agus cepat sembuh jasmani dan rohaninya. Kemudian ini ada Supani. Shalom Mas Didit Juli, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Buat saudara-saudariku dimanapun berada, jangan emosi dan jangan marah, karena biarpun Alkitab Kristen dihina, dibakar, dirobek dan lain-lain, iman Kristen tidak akan goyah. Ya ini betul ya, karena Alkitab diapain itu ya kita nggak akan terpengaruh sebenarnya dengan hal itu. Kekristenan dianiaya, dihina, dibenci itu bukan baru kali ini, tapi sejak dulu, sejak Yesus ada, sejak Kristen mula-mula gitu ya, kekristenan sudah mengalami penganiayaan, mengalami hal-hal yang menyakitkan seperti ini. Dan itu nggak akan mempengaruhi, justru karena itu jumlah orang Kristen semakin hari semakin bertambah gitu ya.
Kemudian ada lagi di sini Mas Tri, Tuhan Yesus mengasihi Mas Agus. Nah, di sini komentarnya adem ya, Tuhan Yesus mengasihi Mas Agus. Terus ini ada dari Novem Sihombing, semoga cepat kembali pulih kesehatannya Om Agus. Semoga Om Agus cepat sembuh ya. Ini dari saudara kita Novem Sihombing. Dan ini ada lagi dari Ijan Iskandar, komennya Tuhan Yesus mengasihi Kang Agus katanya. Jadi meskipun Om Agus seperti itu, Tuhan Yesus tetap sayang, tetap mengasihi. Tenang aja Om Agus, meskipun Om Agus kemarin minta diazab gitu ya, Tuhan Yesus nggak akan mengazab. Karena Tuhan itu nggak akan menjawab doa yang jelek-jelek, doa yang buruk-buruk gitu ya. Kalau kita mendoakan orang lain yang baik, ya pasti dijawab. Kalau mendoakan orang lain yang nggak baik, ya itu ya nggak akan dijawab. Dan kemudian ada dari Nels Kakak, Tuhan Maha Pengampun, ampuni kami yang bersalah seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ini contoh dari Tuhan tentang doa pengampunan di doa Bapa kami ya. Kemudian ada lagi dari Grace FT, ampunilah hambamu Pak Agus ya Tuhan, pembalasan bukan hak kami tapi pembalasan hak Tuhan. Ya, ini betul ya, nggak usah demo, nggak usah teriak-teriak, nggak usah halal-halalkan darah gitu ya, nggak usah ini, karena pembalasan itu ada di tangan Tuhan, haknya Tuhan, bukan di kita. Kemudian ini ada dari Biner Panjaitan, miris, saya mengasihimu Pak Agustan, Tuhan Yesus Maha Baik mengasihi orang berdosa. Kemudian ada dari Elfrida Kristadora, biar Tuhan saja yang membalas. Nah, ini komennya bagus-bagus ya. Kemudian dari Lin Labobar, Tuhan Yesus memberkati Agustan, Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan Yesus juru selamat umat manusia, Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jadi itu dari saudara kita. Kemudian ada Elizabeth Sri Lestari, bagi kita umat Nasrani tetap mengasihi saudara Agustan, jangan terpancing atas sikapnya yang tidak beretika baik. Kita doakan bersama untuk dia. Salam Bhinneka Tunggal Ika untuk saudaraku sebangsa dan setanah air. Salam Indonesia damai. Yang terakhir ini dari Unshakable Vintage, kami selalu berdoa buat Agustan agar cepat sembuh, dan Tuhan Yesus ampunilah Agustan agar diselamatkan dari setan iblis, kata dia. Jadi kami ini tidak marah-marah Om Agus ya. Kalau ada yang marah ya wajar sebenarnya bagi mereka yang tersulut emosi juga melihat kitab sucinya dihina-hina oleh Om Agus gitu ya. Dan bagi yang mau melaporkan Om Agus ya itu haknya mereka, karena setiap kita itu punya hak dan dijamin oleh undang-undang gitu ya. Kalau mau melaporkan ya silahkan, tapi saya menghimbau kita semuanya untuk tetap dingin, santuy, berdoa mengampuni Om Agus ini ya. Terima kasih, sekian sekali lagi. Cepat sehat Om Agus, cepat sembuh supaya bisa kerja kembali, supaya bisa dakwah kembali. Banyak orang yang merindukan dakwahnya Om Agus ini ya. Dan jangan diulangi meskipun emosi. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.